Timnas Indonesia tampil mengamuk dan bikin lawan ngos-ngosan sepanjang laga. Shin Tae-yong sukses ciptakan permainan timnas seperti raksasa Eropa di laga ini. Bermodal pemain diaspora dan pemain terbaik Liga 1, timnas Indonesia kian menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ini tentu bisa menjadi modal berharga untuk timnas Indonesia jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Di sisi lain, sistem baru akan diterapkan dalam pembelian tiket timnas Indonesia. Harapannya, sistem ini bisa lebih baik mendata calon penonton demi memberantas calo. Lewat sistem bernama Garuda ID, calon pembeli tiket timnas Indonesia harus mendaftarkan dirinya. Setelah mendaftar, maka akan mendapat kode unik yang hanya dapat dimiliki oleh satu orang supporter. Garuda ID ini nantinya menjadi salah satu syarat wajib calon penonton timnas Indonesia. Selain pendaftaran online, nanti akan ada juga 10 titik yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk registrasi offline. Dalam waktu dekat kami akan ada yang namanya Garuda ID, jitu dalam membangun sistem ini kami bekerja sama dengan pihak luar yang lebih profesional. Nantinya setiap yang akan membeli tiket harus punya Garuda ID, kata anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga dalam keterangannya. Andik Firmansyah ikut mengomentari kiprah timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Menurutnya, era sudah berubah dibanding ketika pemain asal Surabaya itu masih aktif di tim nasional. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu menilai skuad Merah Putih saat ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Apalagi, timnas Indonesia kini dihuni pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas. Yang sangat berkualitas. Eranya berubah, kata Andik di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dikutip Jumat, 4 Oktober 2024. Pemain yang kini membela Persiraja Banda Aceh di Liga 2 2024 sampai 2025 itu mendukung program naturalisasi yang dijalankan PSSI. Ia akan selalu memberi dukungan untuk kebaikan timnas Indonesia. Namun, Andik juga berharap PSSI ikut memperhatikan pemain lokal. Sebab, bagaimanapun juga tim nasional adalah muara dari kompetisi. Pokoknya apa yang terbaik buat negara kita ya saya dukung. Tapi pemain lokal juga diperhatikanlah seperti itu, tukas Andik. Lebih lanjut, pemain berusia 32 tahun tersebut senang dengan penampilan timnas Indonesia saat ini. Ia cukup yakin dengan peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan menembus Piala Dunia 2026. Meskipun nanti agak berat, tapi feeling saya ada. Saya akan support selalu timnas Indonesia, tegas Andik. Saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pertandingan sudah dijalani dengan melawan timnas Arab Saudi 1-1 dan timnas Australia 0-0. Pada Oktober 2024, timnas Indonesia akan menjalani laga tandang. Duel melawan timnas Bahrain digelar di Rifa 10 Oktober 2024, sedangkan timnas Cina dimainkan di Qingdao 15 Oktober 2024. Nova Arianto tak bisa dampingi Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, Nova tetap pun memberi doa terbaik untuk timnas Indonesia. Ya, Nova Arianto harus absen mendampingi Shin Tae-yong saat timnas Indonesia berlaga melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nova harus absen bukan tanpa alasan. Pasalnya, Nova saat ini juga tengah fokus memoles timnas Indonesia U17 yang sedang menatap babak grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ajang itu akan berlangsung di Kuwait pada 19 sampai 27 Oktober 2024. Ia tidak bisa dampingi Coach Shin, tutur Nova Arianto kepada MNC Portal Indonesia Sabtu 5 Oktober 2024. Meski absen, asisten Shin Tae-yong itu menaruh harapan besar pada timnas Indonesia.
Juru taktik berusia 44 tahun ini berharap Jordi Amat dan kolega bisa meraih hasil manis di dua laga melawan Bahrain dan Cina demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Yang pastinya semoga timnas Indonesia bermain maksimal dan terus membuka peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia sesuai harapan kita semua, harap Nova. Sementara itu, Nova Arianto bersama timnas Indonesia U17 saat ini tengah menjalani pemusatan latihan Plakece lanjutan di Qatar. Diketahui, skuad Garuda Asia akan menjalani dua laga uji coba melawan Qatar U17 pada Minggu 6 Oktober dan Rabu 9 Oktober 2024. Setelah itu, timnas Indonesia U17 baru akan bertolak ke Kuwait. Mereka siap beraksi di babak penyisihan grup G. Timnas Indonesia U17 mengawali perjuangannya di grup G dengan melawan Kuwait U17 pada 23 Oktober 2024. Kemudian, mereka akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara U17 pada 17 Oktober 2024, 25 Oktober 2024. Aksi timnas Indonesia U17 akan ditutup menantang Australia U17 pada 27 Oktober 2024. Adapun seluruh laga penyisihan grup itu akan digelar di Al Ahmadi Stadium.